Shalom, puji dan syukur Ibu Bapak, Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan. Adapun pada saat ini firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan yaitu dari Kitab Amsal pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, yang demikian bunyinya. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Sang Pemilik kehidupan. Karena pada saat ini, yaitu di tahun yang baru, tahun 2022, pada bulan yang pertama, kita masih diperkenankan oleh Tuhan memasuki tahun rahmat ini. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang berharga. Sebuah kesempatan yang luar biasa. Yang tentunya di dalamnya tidak hanya kita mensyukuri, tetapi kita juga berkomitmen untuk bagaimana menjalani kehidupan kita yang masih banyak sekali hari-hari yang akan kita lalui di tahun 2022 ini. Artinya bahwa kita mau hidup di dalam Tuhan. Meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok atau selanjutnya kehidupan kita, tetapi kita tetap berkomitmen untuk mau berjalan di dalam kasih Tuhan. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, tentunya juga di tahun 2022 ini ada begitu banyak rencangan, ada begitu banyak rencana yang semua Bapak Ibu rencanakan dan rancangkan di tahun ini. Ada berbagai macam hal tentunya. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam Kitab Amsal pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga ini mau mengatakan bahwa segala rancangan dan rencana kita pada masa, pada waktunya Tuhan yang memutuskan dan yang menentukan. Kita memang berencana, kita pasti punya rancangan, tetapi sekali lagi mau dikatakan, pada masa, pada waktunya, pada akhirnya, bahwa rancangan dan rencana Tuhanlah yang jadi di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh berencana. Tidak berarti kita tidak boleh mempunyai rancangan. Tapi sebagaimana orang percaya bahwa rancangan kita manusia, rencana kita, semuanya Tuhan pada akhirnya yang menentukan. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak Saudaraku di dalam Yesus Kristus pada ayatnya yang ketiga dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di dalam rencana, di dalam rancangan, di dalam hal apapun yang mau kita lakukan, maka serahkanlah sepenuhnya ke tangan pengasihan Tuhan. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia akan memberikan tepat pada waktunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Serahkanlah sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, tentu ini mau mengatakan bagi kita bahwa kita berserah penuh ke dalam kuasa dan kedaulat Tuhan. Tuhan yang akan menentukan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita menyambut tahun baru ini dengan penuh sukacita. Dan mari juga kita menyatakan segenap keberadaan kehidupan kita di tahun 2022 ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita serahkan penuhnya hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau setia menyertai, memberkati, bahkan menghantarkan kami di tahun yang baru ini, tahun 2022. Ucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan masih memperkenankan, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan saat kini, bahkan di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sangat mengetahui bahwa kami sungguh merancangkan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Namun pada saat dan waktunya, Tuhan yang menentukan dan memutuskan dan memberikan hal yang baik bagi kehidupan kami. Bapa kami dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, marilah sebagai orang-orang percaya, kami menyerahkan sepenuhnya, seluruhnya, keberadaan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Maka kami menyerahkan segenap perbuatan kami, rancangan rencana kami, dan biarlah semuanya boleh terlaksana di dalam pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, pakailah kami Tuhan, dan utuslah kami dalam setia untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan, cuma dikuatkan, dan pada saat dan waktunya ada begitu banyak orang bertelut dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetap terus Tuhan, Engkau berikan karunia bagi kami, agar kami dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kami siap sedia untuk memberitakan Injil. Kami mendoakan seluruh keberadaan jemaat kami Tuhan dimanapun saja berada. Tuhan juga menyertai segenap rancangan dan rencana segenap keberadaan kehidupan jemaat kami dimanapun saja berada. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan tangan mereka. Memberkati, menyertai setiap harapan, rencana, cita-cita masa depan gumul dan juang mereka. Tuhan Engkau menyembuhkan dan Engkau memulihkan mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau menopang mereka yang pada saat ini dalam pergumulan dan permasalahan yang berat. Biarlah kasih karunia damai sejahtera-Mu Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan keluarga, jemaat, gereja Kalimantan Pengelis, dimanapun saja berada. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, inilah seruan doa kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.